Ya, balik lagi di channel PDW Film dan seperti biasa kita akan membahas alur cerita film yang menarik. Dan di pembahasan kita kali ini kita akan membawakan alur cerita film yang berjudul The Seeding. Film ini tayang pada 2024 dan seperti biasa kita langsung saja ke pembahasannya. Di awal skin, kita akan diperlihatkan dengan seorang pria yang sedang mendokumentasikan gerhana di tengah padang gurun yang entah berantah. Dan diketahui pria ini bernama Windham Stone atau yang biasa akrab dipanggil Agus. Setelah selesai memotret, Agus menemukan seorang bocil yang kehilangan orang tuanya dan dengan hati yang empati, Agus mengajaknya pergi bersama. Namun si bocil menolak Agus dan malah berlari menjauhinya. Agus yang mengejar, si bocil malah meminta air dan air di perbekalan si Agus ini dihabiskan oleh si bocil lapet ini. Setelah menghabiskan air, si bocil kembali kabur, namun kali ini Agus tidak bisa mengejarnya dan malah menjadi tersesat di tengah padang gurun ini. Hari semakin larut malam dan si Agus hanya terbaring kedinginan, tapi di tengah matanya terpejam, terlintas suara wanita yang sedang bersenandung dan ketika Agus mencari sumber suara itu, terlihat jika ada sebuah pondok dan seorang wanita yang memasuki pondok itu. Karena lokasi pondok itu berada di bawah, Agus mencoba menuruni tangga besi dan dilanjutkan dengan tangga tali menuju ke bawah pondok. Agus mulai kelaparan, dia mulai mengetuk pintu rumah itu dan terlihat seorang wanita yang kita ketahui bernama Alina sedang memasak untuk persiapan makan malamnya. Di sini Agus hanya meminta bantuan dengan meminta telepon, namun Alina tidak menggubrisnya dan malah menyuruh Agus beristirahat dan memakan makanan malam yang Alina sudah siapkan. Dengan rasa lelah yang Agus alami, akhirnya dia memutuskan melanjutkan perjalanan esok harinya dan mulai beristirahat sambil menikmati pertunjukan Alina yang sedang bersiap untuk tidur. Skin beralih ke pagi hari di mana Agus akan melanjutkan perjalanan pulangnya. Agus melihat jika tangga yang dia pakai untuk turun kemarin telah hilang. Agus yang heran kembali menuju pondok dan bertanya kepada Alina, namun Alina hanya menjawab jika itu adalah satu-satunya jalan dan tangga tali itu akan kembali berada di sana sekitar 2 atau 3 hari. Agus yang sedikit panik memutuskan untuk berteriak meminta bantuan dengan harap ada seseorang yang akan menolongnya. Namun usaha itu sia-sia dan Agus pun kembali ke pondok dengan keadaan kecewa. Dan di sini Alina meminta Agus melepaskan pakaiannya dengan mengatakan akan mencuci bajunya layaknya seorang istri. Skin beralih ke esok paginya dengan Agus yang masih penasaran dengan tangga itu. Dia memutuskan untuk memanjat bebatuan agar bisa menggapai tangga besi tersebut. Namun di tengah jalan dia mendengar obrolan para anak kecil dan tiba-tiba saja sebongkah daging terjatuh dari atas yang membuat Agus harus terjatuh dan tidak sadarkan diri dengan kaki yang terluka parah. Berlanjut ke malam hari di mana Agus mulai sadar dan merintih kesakitan, Alina datang kembali untuk menolong Agus dan alhasil Agus pun kembali masuk ke pondok itu lagi. Hari kembali berganti dan Agus yang sudah terbangun, Agus langsung menyuruh Alina untuk mengatakan kepada anak-anak itu jika mereka harus membantunya. Tapi Alina hanya menjawab Agus harus tetap tinggal karena luka di kakinya yang harus Alina rawat. Namun karena Agus sudah kesal, akhirnya menyalahkan Alina dan dia pun kembali ke dalam pondok dengan hati yang kesal. Di tengah renungan, Agus tiba-tiba saja melihat 2 orang anak dan langsung saja Agus ajak bicara untuk meminta tolong. Dan 2 anak itu menjawab jika mereka mempunyai tali yang bisa mengangkat Agus dari tempat itu. Merasa punya kesempatan, Agus dengan hati gembira menunggu mereka membawakan tali dan pada akhirnya tali itu pun turun dan Agus pun ditarik ke atas menggunakan tali tersebut. Namun sangat sayang dan jauh dari harapan, tali itu berhenti menarik di tengah jalan dan tubuh Agus terjebak di tengah bebatuan dengan terik matahari yang membuat Agus sangat tersiksa di skin ini. Agus yang tertidur harus terbangun dengan air kencing dari salah satu bocil itu dan mereka pun dengan gembira mengombang-ngambing Agus dengan menariknya hingga Agus tidak sadarkan diri kembali.
Sampai di mana Alina keluar rumah dan berteriak, barulah mereka mulai berhenti menyiksa Agus. Skin beralih ke malam hari di mana Agus yang tersadar dan langsung merasa marah kepada Alina karena menganggap jika Alina mengenal dari anak-anak tersebut. Agus pun keluar dari rumah dan akhirnya pertengkaran kecil pun terjadi. Singkat cerita, beberapa bulan telah berlalu dan kaki Agus sudah membaik. Terlihat jika Agus sudah bersahabat dengan keadaan. Di sini Agus terlihat akrab dengan Alina, namun tak lama seorang anak datang dari atas dengan membawakannya banyak makanan dan satu botol anggur merah super. Skin berpindah kepada malam hari ketika mereka akan makan malam. Agus yang sedang dalam keadaan mabuk dari siang hari bertanya kepada Alina kenapa bocil-bocil ini mengurungnya dan tetap memberikan makanan. Namun belum sempat dijawab oleh Alina, Agus mendengar suara-suara bocil dengan nada mengejek berada di luar rumah. Dengan rasa amarah karena mabuk, Agus keluar dengan membawa senjata. Namun Agus yang teler malah dipermainkan oleh para bocil-bocil itu. Semakin marah, Agus memasuki rumah dan memaki Alina untuk menjawab siapa para bocil itu. Namun Alina hanya menjawab jika Agus terlalu mabuk dan menyuruhnya untuk tidur. Agus yang merasa dia adalah lelaki dewasa dengan gagah berkata jika dia adalah pria dewasa, bukan seorang bocil yang bisa disuruh seenaknya. Dan di sini Alina tiba-tiba saja membuka bajunya yang membuat Agus si pria dewasa mabuk itu bergairah, dan alhasil Agus pun mulai menanam benih dengan bercocok tanam kepada Alina. Skin berpindah kepada beberapa bulan setelahnya. Terlihat jika si Agus sedang bercocok tanam dalam hal yang sebenarnya. Dan salah satu bocah mencoba mengajak ngobrol Agus di arah atas dan terlihat jika dia banyak bertanya kepada Agus dan meminta Agus untuk lebih banyak mengajarinya, dan Agus pun menyetujui itu. Dan malam pun tiba di mana Alina sedang mengobrol dengan Agus. Dia menceritakan jika dia sedang hamil dan itu sedikit membuat Agus tersentuh dan mencoba akan mengajak Alina keluar dari tempat itu. Setelah beberapa hari berlalu, bocil yang sebelumnya datang untuk belajar banyak hal kepada Agus dan Agus mengajaknya untuk pergi dari tempat itu bersama Alina. Bocah itu mengatakan namanya adalah Lepus dan terlihat jika dia adalah bocil yang paling waras dari para bocil lainnya. Namun di tengah perbincangan tiba-tiba saja salah satu dari mereka datang dan menyergap Lepus dengan nada yang sangat tidak disukai jika Lepus berbicara banyak dengan Agus. Dan akhirnya Lepus pun dibawa olehnya. Skin berpindah kepada esoknya di mana Agus mulai bangun dan akan keluar rumah, dan betapa terkejutnya ketika Agus melihat ke arah atas, terlihat Lepus yang sudah diikat membentang dari ujung tebing. Alina yang melihatnya berubah menjadi gila dan mengatakan jika ini adalah salah dari Agus yang membuat anaknya harus menjadi korban dari para bocil psikopat ini. Agus yang heran dan kaget merasa aneh dengan posisi ini, namun Alina yang berubah menjadi gila langsung memukul Agus hingga dia tidak sadarkan diri. Beberapa bulan berlalu dan terlihat Agus sudah menjadi gondrong dan dikurung oleh Alina. Di sini Agus sudah seperti hewan dan melihat Alina yang sudah hamil besar sedang mempersiapkan banyak kayu bakar seperti akan diadakan pesta di tempat itu. Dan benar saja ketika malam tiba, para bocil terlihat sedang melakukan ritual dan di sini diketahui jika semua para bocil ini adalah anak dari si Alina. Skin berpindah kepada beberapa bulan setelahnya dan sekarang waktunya untuk Alina melahirkan. Dia merasa ada yang salah dengan kehamilannya dan di saat yang bersamaan Alina membebaskan Agus dan memintanya untuk menolong Alina. Agus dengan naluri ayah tetap membantu Alina meski dengan banyak hal yang terjadi kepada Agus. Sampai pada akhirnya Alina pun berhasil melahirkan seorang anak dengan keadaan selamat.
Agus yang terharu, dia mulai menggendong bayi itu, dan saat Alina meminta bayi itu untuk Alina gendong, tiba-tiba saja Alina mengatakan jika semuanya sudah tercapai, dan tanpa disadari salah satu anak Alina sudah berada di belakang Agus dan menggoreskan pisau yang membuat Agus harus meninggoy di scene ini. Dan film pun selesai dengan Alina yang sedang mengasuh bayinya dan Agus yang sudah terbujur kaku tergeletak begitu saja di depan pondok itu. Ya, mungkin itu saja pembahasan alur cerita film kita kali ini. Jangan lupa subscribe agar tidak ketinggalan video-video menarik lainnya. Sampai jumpa, terima kasih.